Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Dan saat ini Om Bob berada di alun-alun Kabupaten Wonosobo. Tepatnya Om Bob berdiri ini di depan pendopo Kabupaten Wonosobo. Ini adalah pendopo Kabupaten Wonosobo. Dan dari pendopo ini, Om Bob akan bertutur terkait dengan sejarah Kabupaten Wonosobo. Saat ini pendopo ini menjadi rumah dinas dari Bupati Wonosobo. Ini adalah pendopo Kabupaten Wonosobo. Dan keberadaan pendopo Wonosobo ini tidak bisa lepas dari pendiri atau sesepuh-sesepuh Kabupaten Wonosobo. Lebih jelasnya nanti Om Bob akan bertutur terkait dengan sejarah Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan pendopo Kabupaten Wonosobo ini. Dan di belakang pendopo Kabupaten Wonosobo terdapat rumah dinas daripada Bupati Pekalongan. Mohon maaf, Bupati Wonosobo. Dan seperti ciri-ciri daripada pusat pemerintahan kabupaten kota di Jawa, khususnya Jawa Tengah ini, di depan pendopo sebuah kadipaten, depannya pasti adalah alun-alun yang dikelilingi oleh pohon-pohon beringin. Dan dari tempat ini Om Bob akan bertutur secara sekilas tentang sejarah Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Dan pada kesempatan kali ini Om Bob berada di tempat yang sangat nyaman, yaitu di pendopo Kabupaten Wonosobo. Dan pendopo Kabupaten Wonosobo ini, di belakang pendopo merupakan rumah dinas daripada Bupati Wonosobo. Dan alhamdulillah Om Bob mendapat izin untuk ngaso dan bertutur tentang sejarah Wonosobo. Kawan-kawan sekalian, pendopo ini kira-kira dibangun tahun 1800. Mungkin sudah mengalami pemugaran ya kawan-kawan sekalian. Tapi 1825 menurut beberapa sumber, terutama di berbagai laman, termasuk di sejarah Wonosobo di Kabupaten Wonosobo.go.id. Tahun 1825 ketika terjadi pemindahan pusat pemerintahan Wonosobo, Kadipaten Wonosobo, dulunya tidak di sini tapi di Kecamatan Selomarto, ya kurang lebih selatan Wonosobo menuju ke arah Banjarnegara, itu ada namanya Kecamatan Selomarto. Dan tahun 1825 dipindahkan oleh seorang tumenggung bernama Tumenggung Seco Negoro. Dan momentum itu menjadi momentum hari jadi Kabupaten Wonosobo. Kalau nggak salah 10 Juli ya, 10 Juli 1825. Sehingga Wonosobo usianya sampai saat ini kurang lebih 199 tahun. Berarti tahun besok, tahun 2025, usia Wonosobo genap 200 tahun. Menarik sekali kawan-kawan sekalian. Kenapa Wonosobo usianya sangat muda, 200 tahun, dibandingkan dengan kadipaten-kadipaten yang ada di Jawa Tengah ini, khususnya kabupaten-kabupaten tetangga seperti Banyumas, kemudian Banjarnegara, Pekalongan. Kawan-kawan sekalian, banyak sekali dasar atau
latar belakang oleh sebuah pemerintahan yang menjadikan momentum hari jadi sebuah kabupaten atau kota. Dan itu sah-sah saja karena masing-masing kabupaten memiliki argumen tersendiri. Nah, berkaitan dengan Wonosobo ini mengambil momentum ketika dipindahkannya pusat pemerintahan Wonosobo di era Adipati Seconegoro tahun 1825. Berarti ujungnya ya baru hampir 200 tahun. Dan kabupaten kota itu berbeda-beda dalam rangka menentukan hari jadinya. Baik itu tokoh maupun sebuah peristiwa. Contohnya saja, Kabupaten Kediri di Jawa Timur itu usianya 1000 tahun lebih. Karena momentum yang digunakan yaitu ketika Empu Barada di zaman era kerajaan Kahuripan, zaman Erlangga membagi kekuasaan kerajaan Kahuripan, di mana Empu Barada sebagai penasihat spiritual daripada Erlangga membagi Kahuripan menjadi Jenggala sama Penjalu. Itulah momentum hari jadi Kediri, karena ibu kota Penjalu itu ada di Daha ya, Penjalu atau Daha, mohon maaf. Kemudian Kabupaten Kebumen tidak mengambil momentum beralihnya nama Panjer ke Kebumen tahun 1800 sama seperti ini karena pasca Diponegoro 1831-32. Namun menggunakan ketika Sultan Agung mengangkat Tumenggung Bodronolo atau Panembahan Bodronolo menjadi Adipati Panjer pertama. Jadi memang beraneka ragam latar belakang pengangkatan momentum yang digunakan untuk menetapkan hari jadi. Lah ini ada yang unik kawan-kawan sekalian tentang Wonosobo ini. Kenapa yang dijadikan momentum hari jadi adalah di era Mataram, namun sudah Mataram era pasca perjanjian Giyanti. Om Bob akan bahas itu, karena ini menarik sekali buat Om Bob. Bukan berarti menafikan sesepuh-sesepuh atau leluhur-leluhur Wonosobo terdahulu. Karena apa? Sebuah kawasan ini harus kita bagikan periode sejarah antara adanya pemerintahan, sesederhana apapun pemerintahan tersebut, apakah itu kadipaten, kademangan, berbeda dengan adanya sudah peradaban. Kalau peradaban Wonosobo sangat tua sekali kawan-kawan sekalian. Karena di era Mataram Hindu, itu sudah ada peradaban di Wonosobo ini. Buktinya apa? Dieng itu, candi-candi Dieng itu peninggalan daripada Mataram Hindu. Di abad ke-7 sampai ke-8. Bahkan tercecer sumber-sumber sejarah. Di kaki di utara Wonosobo, masuknya itu ya perbatasan Wonosobo dengan Batang itu ditemukan prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto yang menyebutkan bahwa datangnya Daputah yang Sailendra di kawasan Wonosobo ini itu di era Mataram Hindu. Jadi sudah ada peradaban. Kemudian kalau Om Bob bercerita tentang peradaban Wonosobo, ini yang panjang sekali. Kemudian Om Bob ambil aja di era Demak. Di era Demak ini sudah ada juga peradaban di Wonosobo. Buktinya apa? Di Kecamatan Selomarto terdapat makam namanya Ki Ageng Wonosobo. Ki Ageng Wonosobo itu hidup ya di awal-awal Demak. Di awal Demak di era Raden Fatah disebutkan juga tahun antara 1521 hidup Ki Ageng Wonosobo. Berkaitan dengan Ki Ageng Wonosobo pernah Om Bob bahas. Nanti Om Bob akan ikutkan dalam link deskripsi terkait dengan Ki Ageng Wonosobo. Ki Ageng Wonosobo ini adalah penguasa Selomarto. Karena Ki Ageng Wonosobo merupakan menantu daripada Demang Selomarto. Ki Ageng Wonosobo nanti kawin dengan putri dari Demang Selomarto yang bernama Dewi Plobowangi. Ini. Momentum itu tahun di era Demak kira-kira tahun 1521 sampai 1630-an lah. Nanti dibuka lagi terkait dengan Selomarto. Ini beliau sudah ada kademangan Selomarto. Dan Selomarto ini merupakan cikal bakal dari Wonosobo. Karena nanti
Di tahun 1825, Tumenggung Secomerto ini memindahkan pemerintahan dari Selomerto ke Wonosobo ya di sini ini. Kawan-kawan sekalian, bahkan jauh sebelum Ki Ageng Wonosobo, itu juga ada beberapa tokoh yang dicatat di dalam narasi sejarah Wonosobo. Ada Kiai Kolodite, Kiai Karim, Kiai Walik juga datang di sini yang bermukim di 3 wilayah Wonosobo, yaitu di Kejajar, di Kalibeber, dan di Dieng sendiri. Kita kembali kepada era Ki Ageng Wonosobo. Jadi Ki Ageng Wonosobo itu berada di Selomarto kira-kira tahun 1530-an. Beliau berakhir di sini. Jadi sudah ada peradaban di sini. Nah, kenapa pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan itu, menetapkan hari jadinya dengan mengambil momentum era Diponegoro? Ini sebetulnya sudah melalui proses seminar. Bahkan kalau nggak salah Obo baca itu tahun 94 kalau nggak salah, 1994 ada tim dari UGM yang menentukan ikut memberi advokasi atau ikut memberikan advice terkait dengan hari jadi ini. Dan ini sebetulnya perlu dikaji kembali mengapa momentum itu jadikan hari jadi Kabupaten Wonosobo. Namun itu sah-sah saja. Namun menurut Om Bob, ini apa ya, bukan menaifkan atau menyampaikan sesepuh-sesepuh Wonosobo yang lain. Karena di era Ki Ageng Wonosobo sudah ada peradaban dalam arti tata administrasi pemerintahan. Kemudian di era ada adipati di Wonosobo di era pasca. Kalau untuk Sultan Agung, Obo belum menemukan literatur. Mungkin kawan-kawan sekalian bisa menambahkan nanti. Wonosobo di era awal berdirinya Mataram. Kalau di era Pajang, jelas. Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, mungkin bahkan Wonosobo, ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Kadipaten Wirasaba. Itu juga ada pemerintahan. Kemudian di era Sultan Agung, Om Bob nggak tahu catatan tentang Wonosobo ini, siapakah Tumenggungnya. Namun Om Bob juga pernah membaca di era pasca perjanjian Giyanti tahun 1755, Wonosobo ini termasuk bagian tak terpisahkan dari wilayah Kasultanan Yogyakarta. Karena wilayah Kasultanan Yogyakarta itu meliputi salah satunya adalah Sokowati, kemudian Begelen Kedu. Dengan diangkatnya Tumenggung Wiroduto, ya Tumenggung Wiroduto itu menjadi Adipati Wonosobo di era perjanjian Giyanti, pasca perjanjian Giyanti yaitu 1755 dengan kekancingan dari Sultan Agung dari Hamengkubuwono pertama yaitu Pangeran Mangkubumi. Itu juga sudah ada peradaban. Namun sekali lagi terlepas kapan penentuan hari jadi Kabupaten Wonosobo ini diambilkan di era Diponegoro. Lah siapakah Tumenggung Seconegoro? Tumenggung Seconegoro ini merupakan salah satu pemimpin Laskar Diponegoro. Nama asli beliau ini adalah Kiai Muhammad Ngarpah. Kiai Muhammad Ngarpah ini memimpin Laskar Diponegoro yang berperang melawan Hindia Belanda itu di daerah Magelang, di daerah Kedu, bahkan sampai ke Klaten. Dan bahkan beliau memperoleh kemenangan pertama Laskar Diponegoro melawan Hindia Belanda. Karena keberhasilan Kiai Muhammad Ngarpah ini oleh Pangeran Diponegoro diangkat menjadi Tumenggung Seconegoro dan menguasai Selomarto. Dan pada tahun 1825 Juli memindahkan pusat pemerintahan Selomarto ke Wonosobo ini. Ada yang perlu dipertanyakan oleh Obob nggak memvonis ya menyalahkan. Tapi apakah mungkin di awal perang Pangeran Diponegoro, di awal perang Diponegoro tahun 1825 Juli, beliau Kiai Ngarpah sempat memindahkan ibu kota, memindahkan pusat pemerintahan Wonosobo, Selomarto ke Wonosobo ini. Karena itu di era-era sibuk peperangan. Beliau masih memimpin laskar-laskar Diponegoro ke berbagai wilayah.
di Kedu, Klaten, Magelang. Apakah benar beliau sempat memindahkan pusat pemerintahannya, pusat komandonya dari Silemorto ke sini? Itu di awal-awal Perang Diponegoro, 1825. Kemudian, yang mengangkat beliau menjadi penguasa Wonosobo atau Silomarto tadi itu adalah Pangeran Diponegoro. Padahal Bagelen dan Kedu ini di bawah otoritas Sultan Yogyakarta, dan Diponegoro bukan seorang sultan, bukan seorang pemimpin pemerintahan. Kalau tahun 1825 yang berhak mengangkat adipati-adipati di wilayah Kesultanan Yogyakarta adalah Sultan Hamengkubuwono. Kala itu berarti Perang Diponegoro itu terjadi di Hamengkubuwono kelima. Insya Allah kelima. Tahun 1825 sampai 1830. Lah ini, itu Umpop tidak tidak memvonis atau menyalahkan, namun penentuan hari jadi, momentum hari jadi ini kan sesuatu hal yang penting sekali karena menyangkut peradaban dan tata administrasi keberadaan sebuah kota. Kalau usia 200 tahun berarti bukan menafikan ya, tapi sebelum itu sudah ada adipati-adipati yang memimpin sebuah kawasan yang namanya Wonosobo. Namun sekali lagi, memang kabupaten kota memiliki argumen dan latar belakang tersendiri, sehingga dalam rangka menentukan hari jadi itu memang punya pertimbangan tersendiri. Namun pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu melihat realitas sejarah yang lalu, sejarah masa lalu, untuk menghormati leluhur-leluhur sebuah kadipaten. Di sini ada Tumenggung Wiroduto, kemudian ada Ki Ageng Wonosobo, kemudian ada Kyai Selomane. Itu dapat dijadikan sebuah momentum hari jadi. Karena Nyun Sewu di era Ki Ageng Wonosobo kira-kira tahun 1520 sampai 30-an itu, Wonosobo sudah ada peradaban pemerintahan di bawah Kesultanan Demak. Itu di Silomarto. Dan salah satu ironi kawan-kawan sekalian terkait dengan hari jadi ini, karena keturunan atau duriyah dari Ki Ageng Wonosobo ini menjadi adipati-adipati beberapa kabupaten kota. Ya, ini karena leluhur daripada adipati-adipati kabupaten kota di pesisir, salah satunya adalah Batang sama Pekalongan, dan itu keberadaan duriyah daripada Ki Ageng Wonosobo itu menjadi momentum hari jadi. Contohnya Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan itu momentum hari jadinya itu diangkatnya Tumenggung Mandurorejo menjadi adipati oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1622. Sementara Tumenggung Mandurorejo sendiri merupakan keturunan ke-6 dari Ki Ageng Wonosobo. Kalau ke-6 ke-7, Tumenggung Mandurorejo itu adalah putra dari Tumenggung Manduronegoro. Tumenggung Manduronegoro merupakan putra daripada Patih Mandoroko atau Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani merupakan putra dari Ki Ageng Sobo. Ki Ageng Sobo merupakan putra dari Ki Ageng Pekiringan. Ki Ageng Pekiringan merupakan putra dari Ki Ageng Modepandan. Ki Ageng Modepandan merupakan putra dari Ki Ageng Wonosobo. Usianya sudah 400 tahun. Sementara ini keturunan ke-7 usianya 400 tahun, buyut-buyutnya malah berusia 200 tahun. Ini ironi. Tapi sekali lagi kembali kepada masyarakat atau pemerintah menentukan momentum baru jadi, sah-sah saja, boleh. Karena Kiai Muhammad Ngarpah atau Setonegoro juga leluhur, sesepuh daripada Wonosobo juga. Tapi periode sejarahnya lebih muda. Banyak sesepuh-sepuh yang perlu kita hormati. Terlepas kapanpun itu, kita wajib atau perlu untuk menghormati, menguri-uri sesepuh-sesepuh founding father daripada sebuah kadipaten, termasuk Wonosobo ini.
Karena di samping itu juga ada temenggung-temenggung yang lain. Pun demikian dengan kabupaten kota yang lain. Contohnya Kebumen, Pekalongan. Walaupun Bodronolo itu diangkat menjadi momentum hari jadi Kebumen, namun ada Temenggung Kolopaking, Arum Bindang yang memiliki jasa terhadap wilayah tersebut. Pun demikian dengan Wonosobo. Di samping Temenggung Sucomerto, ada Temenggung Wiroduto, kemudian ada Temenggung Ki Ageng Wonosobo, ada Kyai Selomane, dan temenggung-temenggung lain yang pernah nguri-nguri dan babat Wonosobo. Itu saya kira kalian sekalian, sekilas tentang sejarah Wonosobo berkaitan dengan momentum hari jadinya, yang insya Allah berusia tahun 2025 atau 1 tahun lagi itu genap berusia 200 tahun. Namun realitanya peradaban Wonosobo itu memiliki sejarah yang panjang. Baik peradaban bahkan dalam tata administrasi pemerintahan jauh sebelum Kyai Muhammad Ngarpah atau Seconegoro memindah pusat pemerintahan dari Selomarto ke Wonosobo. Ya di sini tempatnya. Nah mungkin ini pendopo ini yang membangun Bilu, yang Secomarto atau Temenggung Secomarto, yang makamnya justru tidak ada di Wonosobo tapi di, kalau nggak salah, di Payaman Magelang, Temenggung Secomarto ini. Dan mungkin sudah mengalami renovasi kadipaten ini. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, Bob sekilas yang dapat Bob tuturkan. Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Silakan kawan-kawan, khususnya masyarakat Wonosobo, mengkomparasi lagi tentang sejarah peradaban Wonosobo. Karena Wonosobo ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan mungkin tua sekali. Karena peradaban Mataram Hindu itu tercecer di Wonosobo ini. Dengan banyaknya candi-candi Dieng, juga prasasti-prasasti yang ditemukan di kawasan di lembah di Wonosobo ini. Jadi tidak semudah hari jadi Wonosobo yaitu 200 tahun, namun jauh sebelum 200 tahun sudah ada peradaban, baik peradaban sosial budaya maupun administrasi, dalam arti konteks adanya sebuah pemerintahan sesederhana apapun. Jadi Kademangan itu termasuk pemerintahan, di mana Ki Ageng Wonosobo pernah menjabat sebagai Demang Selomarto, menggantikan Demang Selomarto, ayah dari istri Ki Ageng Wonosobo yaitu Dewi Plobowangi. Sekali lagi mohon maaf, kawan-kawan silakan membuka literasi lagi, dan mungkin dari ahli-ahli sejarah juga bisa mengkomparasi apa yang Bob sampaikan. Bob hanya mengulik sedikit tentang tergelitik dengan hari jadi Kabupaten Wonosobo yang baru 200 tahun. Karena tetangganya itu ada yang 400 tahun, 500 tahun, namun kok mengapa mengambil momentum di era Diponegoro. Dan Temenggung Secomerto sendiri itu yang mengangkat bukan Sultan, tapi Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro bukan seorang Sultan waktu itu. Sultannya ya Sultan Hamengkubuwono kelima. Itu saya kira kawan sekalian, sekali lagi mari kita budayakan literatur sejarah. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.